Perkawinan Ruben Onsu dan Sarwenda sudah diputus cerai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 24 September 2024. Pernikahan Ruben Onsu dan Sarwenda yang sudah berjalan selama 11 tahun ini harus berakhir dengan perceraian. Gugatan cerai Ruben dikabulkan hakim sepenuhnya. Kuasa hukum Sarwenda, Chris MCU dan Abraham Simon menyampaikan bahwa kliennya sudah mendapat kabar tentang putusan cerai itu. Kata Abraham Simon dalam jumpa persnya di kawasan Ampera, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa malam. Ya, Bang, silakan Bang. Oke Bang, mungkin Terkait dengan hasil putusan dari hasil persidangannya boleh dijelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semua. Bahwa betul hari ini tanggal 24 September 2024 telah diputus di PN Jakarta Selatan perkara klien kami yaitu Sarwenda dengan RO. Ya. Putusan itu dilakukan secara e-court, ya, jadi tidak dihadiri secara fisik, tetapi dilakukan secara e-court. Nah, hasil putusannya, alhamdulillah, memang diputus sesuai dengan keinginan penggugat. Ya, meskipun kami sebagai tergugat tidak hadir, tetapi dari awal sudah kami sampaikan bahwa kami setuju dengan gugatan yang dilayangkan. Ya, sehingga dengan setujunya kami, maka kami juga tidak akan melakukan yang namanya perlawanan atau verset, ya, atau banding terhadap putusan yang ada. Jadi kami terima nanti setelah 7 hari kekuatan itu akan berkekuatan hukum tetap. Ya, dengan berkekuatan hukum tetap maka sudah sah bahwa klien kami dan kliennya Bang Minola sudah tidak lagi memiliki hubungan suami istri. Ya, oke, teman-teman, itu aja. Ada yang mau ditanya? Bang, tadi soal ini juga ada kesepakatan kan di luar pengadilan, ada banyak sekali soal harta, soal hak asuh segala macam, boleh diceritakan Bang? Iya, benar bahwa memang terdapat kesepakatan yang disepakati antara Ruben dan Sarwenda di luar persidangan, dan memang kesepakatan tersebut dibuat atas persetujuan bersama, begitu ya, dan diantaranya terkait dengan pembagian masalah harta. Di situ ada benda bergerak dan ada benda tidak bergerak juga, dalam hal ini properti dan kendaraan. Kemudian juga terkait dengan pengasuhan anak, memang juga disepakati oleh para pihak bahwa anak memang berada di pengasuhan oleh klien kami Sarwenda. Demikian. Bang, sedikit penegasan lagi Bang, tadi disebutkan berarti memang benar dari pihak tergugat tidak akan mengajukan banding. Ya, tidak mengajukan banding atau verset, ya, atau perlawanan dari first take. Ya, ini kan diputus first take, ya, diputus tanpa kehadiran dari pihak tergugat. Ya, kami tidak akan melakukan verset atau perlawanan terhadap putusan ini dan kami terima. Ya. Bang, sudah mengabarkan Sarwenda mengenai putusan itu dan responnya seperti apa Bang? Ya, kami sudah menginformasikan kepada klien kami juga, dan memang klien kami pada intinya merasa lega ya bahwa proses ini akhirnya telah selesai dan bisa mencapai putusan. Bang, untuk kesepakatan tadi yang itu dibikinnya kapan Bang? Kalau boleh tahu, apakah sebelum gugatan itu masuk ke pengadilan atau sambil jalan ketika sidang itu masuk, gugatan itu masuk baru dibicarakan seperti itu Bang? Gini, nanti mungkin pihak klien kami yang langsung menyampaikan kapan itu dibuat, ya. Yang pasti semua prosesnya kami anggap sudah berjalan dengan baik, ya. Tidak ada saling menjelekkan satu sama lain, ya. Tetap menjaga kepentingan anak, ya. Anaknya tetap bisa melihat orang tuanya baik di depan mereka, tetapi mungkin secara proses hukum tetap berjalan, tetapi di depan mereka tetap kompak, ya. Mereka tetap memberikan kasih sayang yang cukup pada anak-anak mereka tanpa membedakan satu sama lain meskipun ada masalah itu. Ada pembagian hari berapa Bang? Untuk Ruben berapa dan untuk Sarwenda? Tidak serigid itu ya, jadi memang natural aja. Memang kalau misalkan Ruben kosong, mungkin anak-anak akan bersama Ruben. Kalau misalkan hari-harinya memang bersama dengan Sarwenda. Gitu. Bang, proses ini kan selama ini adem seperti itu, nggak ada saling tuding segala macam. Apakah itu juga petunjuk dari Abang kepada klien juga supaya berjalan ya smooth aja gitu, nggak ada saling tuding, nggak ada kayak orang-orang sarap lah seperti itu? Gini, sebelum gugatan ini diajukan, ya, kami memang banyak berkomunikasi dengan klien, ya. Masalah sebenarnya apa sih, gitu, ya? Apakah memang sesuatu hal yang memang perlu kita
adu secara fisik ya atau saling ngotot-ngototan, ternyata pada saat kami komunikasi tidak perlu gitu. Jadi dengan smooth seperti ini juga menurut kami bisa, dan akhirnya memang bisa antara mereka juga tidak saling menjatuhkan ya kan, karena memang menurut kami fokus mereka selama proses ini adalah kepada anak-anaknya ya. Masalah ketidakcocokan itu adalah alasan yang paling besar yang dibuka di pengadilan ya. Jadi kalau teman-teman media mau menyampaikan apa sih alasannya, alasannya adalah ketidakcocokan ya. Baik apa yang disampaikan Bang Minola tadi juga itu betul juga ya, ada perbedaan cara pandang terkait mana yang didahulukan, mana yang tidak gitu ya. Itu memang proses dan itu semua bermula dari ketidakcocokan ya. Jadi teknis ketidakcocokannya seperti apa, detailnya mungkin nanti pada saat konferensi pers yang dilakukan oleh klien kami ya. Mungkin menunggulah ya, mungkin minggu depan rencananya klien kami akan bicara. Yang pasti semua ketidakcocokan itu dari awal pernikahan, pertengahan sampai akhir, yang akhirnya puncaknya di akhir ya, nggak bisa tahan lagi ya sudah, akhirnya harus mengajukan gugatan. Bang, kapan terakhir mereka ketemu bang? Gini, gugatan yang diajukan, teman-teman wartawan juga akan bertanya, kenapa Ruben yang menggugat, kenapa nggak klien kami yang menggugat? Ya, klien kami jujur saja hanya fokus terhadap mengurus anak, itu yang pertama. Yang kedua, klien kami juga tidak ingin menjatuhkan wibawa suaminya saat itu. Jadi karena suaminya yang menikahi, ya dia juga yang harus mengajukan gugatan perceraian. Jadi klien kami sebenarnya kalau klien kami mau egois, klien kami aja yang mengajukan gugatan ya, tetapi dia menjaga wibawa klien, menjaga wibawa suaminya saat itu ya. Jadi biar itu berjalan aja, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan baik dan tidak ada yang saling menjatuhkan, karena menurut kami juga sebagai kuasa hukum, Ruben juga orang yang baik ya, Sarwenda juga orang yang baik. Hanya memang masalah ketidakcocokan itu yang menjadi dasar perceraian mereka. Bang, selain nafkah untuk anak, mungkin Sarwenda juga akan dapat nafkah setelah perceraian beberapa bulan itu seperti apa bang? Iya, terkait hal tersebut perlu kami klarifikasi di sini bahwa memang berdasarkan kesepakatan yang terjalin di luar persidangan, memang Ruben itu hanya menanggung untuk biaya-biaya terkait dengan anak-anaknya. Di luar dari itu, Sarwenda masih menanggungnya. Jangan lupa subscribe ya.